kita mengikuti tema. Temanya apa? Nah, di situ kita berbicara. Justru ini tematik ini. Kita kan berbicara di sini, tanah perjanjian itu kan tanah yang dijanjikan Tuhan, benar tidak? Untuk bangsa Israel. Iya kan? Nah, ketika berbicara tentang tanah perjanjian, bahas juga janji-janji Tuhan yang lain gitu. Kalau janji-janji Tuhan yang lain tidak terpenuhi, jangan-jangan kalian mimpi tentang tanah perjanjian ini. Bang, maaf ini bang sebelumnya. Sebenarnya Oke. tanah perjanjian itu YTFAV WL Mesiho. Bentar Bang Ben. Jadi Bentar, Bang Ben. antara Ini Tuhan si dengan Jondi lagi Mesias ngomong, itu Bang Ben. dua hal yang berbeda Ben. ya. Bang Ben, bentar Bang Ben. Ini si Jondi ngomong apa Iya. ini? Bentar. Sudah Tunggu dapat bentar, belum tuh, lundu. Bentar. Jondi apa yang diomongin ini? inilah kita nih kan debatan dan Oke. Diam kalau gitu. Itu udah lagi ada diskusi. Nanti diam. Kalau kupikir tadi ikut ke substansi, katanya enggak. Diam dulu, biarkan Bang Ben dengan lundu dulu. Selesaikan dulu. Silakan. Jondi diam dulu. Oke, berarti jelas ya antara Tuhan dengan Mesias itu pasti berbeda. Mazmur 2 nomor 2 tadi ya. YTFAV WL Mesiho. Terus kalau Anda mau tahu bagaimana dengan Mesias itu nantinya saat kedatangan Mesias itu silakan lihat di Yesaya pasal 2 nomor 1 sampai 4. Bisa dibacakan Uni? Yesaya pasal 2 nomor 1 sampai 4. Yesaya pasal 2 nomor 1 sampai 4. Bercepat ya, bacain aja ya. Saya pasal 2 1 sampai 4. Sion sebagai pusat kerajaan damai, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Terjadi nggak zaman Yesus? Baca juga Yesaya 42 nomor 4 tentang Mesias. Muni. Yesaya 42 nomor 4. Nomor 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan. Terjadi nggak sama Yesus? Tepar dulu Yesus sebelum hukum ditegakkan di atas muka bumi. Sudah dong. Mana? Saat Yesus sebelum dia tidak akan terkulai. Sebelum Yesus disalib udah tegak belum? Di atas seluruh muka bumi. Ya itu kabar baik Injil itu telah diberitakan olehnya. Kabar tentang keselamatan itu. Dia tidak akan terkulai sampai seluruh. Coba bacain lagi. Lagi perkataan Yesus tuh. Tidak ada ada satu orang di antara kita yang mimpi zaitun itu. Maksudnya ngerti enggak? Keadilan itu apa? Yang dimaksud dengan tadi keadilan itu apa ya? Penegakan keadilan itu. Loh, itu korelasinya sama Yesaya 2 1 sampai 4 tentang kedatangan Mesias. Terjadi enggak semua orang? Seluruh dunia terjadi enggak? Sebelum dia terkulai, sebelum patah, seluruh hukum sudah ditegakkan di atas muka bumi. Terjadi enggak? Sudah. Bahkan Yesus sendiri loh. Yesus sendiri aja. Ya, tepar dulu dia. Bilang. Ada di antara kita. Boleh saya jelaskan kenapa saya bilang sudah? Boleh nggak saya jelaskan? Bentar dulu, aku mau nambahin. Bahkan kata Yesus sendiri, ada di antara kita ini yang tidak akan mati. Dia akan panjang umur. Siapa yang murid Yesus yang nggak meninggoy? Itu bahasa-bahasa kiasan Ibu Uni. Jadi jangan gitu semua buat apa hal, gitu jadi, loh. apa halnya dengan Al-Quran yang banyak bahasa-bahasa kiasannya juga? Apakah ya kalau Yesus berkata itu adalah bahasa kiasan, maknanya apa kalau gitu? Itu artinya akhir zaman. Lari. Ada di antara kita kata dia. Terus tiba-tiba itu bicara tentang akhir zaman. Dulu. Jelas loh, dia tidak akan terkulai, tidak akan patah. Sudah ditegakkan, saya katakan sudah. Mana buktinya?
Gini Yesus loh, sudah menyampaikan kabar baik. Dia siapa yang keadilan Awan itu? ambil Dia alih sendiri Ustaz Awan. keadilan itu. Dan dia sudah menegakkan keadilan itu yang dimana orang-orang miskin di apa bersama dengan dia, yang Justru sakit sejak kehadiran Yesus dunia semakin kacau. Buktinya kamu masih hidup. Mana? Bait kedua hancur tahun 70. Enggak usah Satu dong bawa ke ngomong, bentar sana. dulu, aku belum selesai. Nggak Tunggu usah dulu, bawa diam ke dulu, sana. Bait aku belum kedua selesai. hancur. Sampai ini hari nggak dibangun. Mbak, Bentar jangan dulu, Ya, coba perlu aku waktu. ngomong dulu. Aku kasih aku ngomong dulu, bentar. Aku Perlu tadi waktu, diam. Tuhan. Coba, itu nabimu coba di mute juga. dulu yang lain. John D diam dulu, Lundu diam dulu. Gini ya. Justru gara-gara Yesus datang ke dunia lah kita berdebat sampai sekarang ini. Gara-gara dia nggak jelas mengatakan dia Tuhan atau Itu kan manusia. nabimu Gara-gara dia lah juga. kita berantem. Itu kan Gara-gara dia lah terjadi Anda. perang salib. Kok Anda? Gara-gara Loh, dia lah iya. terjadi perang salib. Nggak tahu. Gara-gara Yesus lah yang terjadi nih Yesus semuanya. atau karena Bukan. invasi Kamu Khalifah, mengerti. perang salib terjadi. Gara-gara Yesus lah datang ini. Kalau nggak ada dia ini Invasi nggak perang terjadi salib ini. itu terjadi Nggak karena terjadi. karena apa? Kalau seandainya nggak ada Karena Yesus, tidak ada Bloody kerajaan-kerajaan Mary Islam membakar orang-orang menjajah Protestan. Gara-gara berbeda daerah-daerah. keyakinan dengan Katolik. Diam dulu, itu fakta sejarah. Kalau bukan karena Yesus datang ke dunia Yerusalem sampai sekarang nggak perang itu gara-gara Yesus itu. Ketika Islam tidak ada itu damai. Tuh, bukannya malah Tidak Tuhan akan datang ada ke dunia loh. peperangan. Apa yang terjadi? Apakah 600 terjadi tahun. kedamaian di mana-mana? Nabimu bukan. Terjadi. Oh, Nabi saya di Arab Saudi sekarang. Damai Lihat tentram Arab saya Saudi. mereka. Terus kan di Lihat. Al-Quran, nabimu bukan. Mau ngomong apa? Ngapa tahu? Nabimu bukan. Invasi dari para khalifah Dan kamu juga bisa Utsmani ngomong. itulah yang Apa ini menjajah infansi? Kalau ngomong kota-kota. baca dulu buku ini. Selamat malam. Enggak usah baca itu, bacanya itu Udah diam bisa ada cewek. itu bisa Hargai buatan orang cewek mau Islam ngomong itu. diam. Udah diam Pemikiran dulu. Islam. Udah diam. Kenapa harus Itu ini? nabi Udah bukan. diam Itu itu akibat Mbak Melva mau ngomong. invasi Islam kan saya kalah kan sama kayak gini. serius. Ini harus adil dong. Adil kepala otaknya adil. Melva Nabi silakan. bukan. Iya, saya nggak mau debat ya. Saya Kristen. Baca buku. Ya, silakan Kak Melva. Buku itu yang ditulis. Aduh Jondi, ini kayak mama semua nih laki-laki dari kalangan kalian, kenapa sih? Sekarang aku tanya, buku yang ditulis apa tidak? Ya, buku dimakan. Berarti kau lah yang makan itu. Ya udah, aku yang makan buku diam kau. Nah, Melva silakan, Mbak Melva mau ngomong apa? Iya, saya Dimakan Kristen sama nih ya di sini Yohanes, ya. buka Wahyu 10 nomor 10. Coba satu-satu Bang, itu ngomongnya mau biar ngomong Bang yang di atas Bang. kasih tertata. Jangan gitu. dipotong-potong dulu Bang. Coba lah Jondi, kau tutup mic-mu dulu. Kasih Mbak Melva itu ngomong. Itu kakak itu Kristen, kau hargai dulu kawan Kristenmu dulu Jondi. Silakan Kak Melva. bukan. Tadi kamu Jondi, ngomong aduh. karena ada Tuhan pesan. Yesus datang, kau ngomong kayak gitu. Itu kan Ya memang nabimu juga. kenyataannya kayak gitu. Kamu bantah-bantah aja pakai Nabimu data. bukan. Diam kau dulu. Panas sekali aku dulu. Sakit otak aku dari tadi. Oke. Kak Melva silakan. Ada yang ingin ditanyakan Kak Melva? Ya, saya nggak mau debat dan saya agamanya cetek ya. Jadi saya nggak ngerti. Bahkan kalau ngomongin Alkitab pun saya nggak ngerti ya. Oh, Saya cuma mau nanya, silakan. kenapa ya kok saya merasa kalau orang Islam itu sangat ingin tahu dengan kekristenan gitu. Sangat Ya. seru mendebat konsep kekristenan gitu. Oke. Kenapa nggak bisa yang seperti orang bilang gitu, agamaku, agamamu. Ya kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa. Ya udah, percaya aja sama ajaran kalian gitu kan. Buat kalian kami sesat, oke. Buat kami ya kalian juga sesat gitu kan. Ya karena ajarannya beda. Ya diterima aja kan beda gitu loh. Kenapa harus Boleh, berdebat udah sih? boleh dijawab belum? Oke. Saya jawab atau Ustaz Awan mau jawaban dari Ustaz Awan sebagai guru saya atau muridnya? Sama aja. Uni aja. Uni aja. Diamlah pelatih. Kalau udah ngomong Ustaz Awan, biarlah Ustaz Awan. Jadi nggak terlalu banyak suara-suara. Oke pelatih? Nah, Mbak Melva kan tanya, kenapa kami umat Islam itu kok senang sekali membantahi agama kalian. Mbak Melva ini mungkin tidak menonton channel-channel Kristen yang justru membuat argumentasi yang tidak kami imani, lalu menyerang agama Islam dengan syubhat atau fitnah yang merajalela di mana-mana. Contoh, channel Tanpa Lagi, channel Sofiatul Almayat, channel Taipudin Ibrahim, channel Paul Jong. Mungkin Kak Melva nggak nonton. Saya ini punya konten YouTube karena adanya mereka. Nah,
Kemudian kenapa saya di TikTok ini membuka ranah diskusi? Karena saya nggak mau orang salah paham terus. Makanya saya buka tempat diskusi. Ayo kita membahas apa yang diantara kita berbeda, apa diantara kita yang sama. Nah, ketika saya bertanya tentang konsep Trinitas, biasanya penjelasan itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru kemudian Kak Melva. Nah, apakah kami ini tertarik dengan ajaran kalian? Sebenarnya bukan tertarik ingin mengimani ajaran kalian, tidak. Tapi tertarik ingin tahu bagaimana sih kalian caranya memahami Tuhan yang adalah manusia, manusia yang adalah Tuhan, tiga adalah satu, satu adalah tiga. Karena menurut logika akal sehat yang kami punya, itu kayaknya sulit untuk dipahami deh. Makanya kami ingin tahu dan kami banyak bertanya. Tetapi sejujurnya dan sejatinya jujur by the way akan tetapi yang dianya adalah room ini tempat kalian bertanya sesungguhnya. Tetapi ternyata ketika kalian mencoba untuk menanggapi apa argumen kami, muncul lagi lah pertanyaan-pertanyaan kami, Kak Melva. Kurang lebih seperti itu. Apakah dipahami, Kak Melva? Iya, paham sih gitu. Tapi kan balik lagi ya ke ranah karena ajarannya beda, percayai saja apa yang kalian percayai gitu loh, nggak usah debat. Kita kan ngomonginnya agama, ngomonginnya Bisa ya. saya tambahin. Oke. Ini Bentar, kan Sedikit pada Bang Gua. umumnya Biar kelimak dulu Bang Gua, sedikit Bang Gua. benar. Perdebatan itu kita kan adalah ngomonginnya kan silakan, agama. silakan. Iya, kita kan ngomonginnya agama, ngomonginnya Tuhan gitu ya. Jadi kan sebenarnya mau kita ngaku saya benar, Anda benar gitu kan juga tidak ada pembuktian yang jelas sampai nanti kita akan mati dan benar-benar ketemu Tuhannya gitu kan ya. Jadi debat sana sini juga tidak ada hasilnya kan pada akhirnya. Siapa bilang nggak ada hasilnya, Kak? Justru kita membuka mana yang benar dalam perspektif universal, Kak. Nah, kakak bilang tidak ada manfaat, mungkin itu bagi kakak. Tapi kakak lupa mungkin dengan amanat agung, sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Kakak lupa juga bahwa kami ini adalah umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Mungkin kakak lupa itu. Ketika umat Islam berdakwah, umat Kristen menginjili, bertemu dalam satu forum, tentu konsekuensinya adalah debat, Kak. Tapi cara terbaik menunjukkan bahwa kita ini menyembah Tuhan yang benar, bukan yang kita sembah adalah iblis. Berdebatnya dengan cara yang baik. Siapa yang ngajarin itu? Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kami berdebat dengan cara baik. Kurang lebih seperti itu kalau saya salah nih narasi Al-Qur'annya. Nah, itu dalam surah An-Nahl ayat 125. Artinya kami diperintahkan untuk satu, menyerukan kebenaran itu dengan cara hikmah, menggunakan prinsip-prinsip ilmu yang memang diakui secara kaidah keilmuan oleh manusia yang normal loh ya, yang normal, logika normal ya, bukan logika subjektif dari orang lain yang menganggap bahwa bulat itu adalah segi empat di saat bersamaan ya. Nah, dan di sini kami menggunakan ranah-ranah ilmu apapun yang bisa kita sampaikan kepada publik untuk bahan edukasi, Kak Melva. Dan perdebatan itu adalah konsekuensi, by the way, Kak Melva, bukan cuma di sini loh. Di kampus-kampus kalau Kak Melva pernah kuliah, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang berbeda dengan kawan-kawan kita, itu kita berdebat, Kak. Dan itu adalah hak demokrasi kita, Kak. Itu hal yang lumrah dan Maaf normal. nih, aku potong ya. Tapi itu yang kita bahas perbedaan, bukan persamaan gitu. Jadi jatuhnya biar jangan salah gitu. Perbedaan juga nggak apa-apa, sepakat untuk berbeda, Iya, maksudnya semuanya kita bersama-sama. membahas perbedaan aja, jangan persamaan. Kalau persamaan kita Gini, nggak itu akan nemu jangan titiknya gitu. diintervensi. Titiknya Kalau nggak akan kamu nemu. kalau kamu mau membahas perbedaan ya silahkan. Kalau saya lebih tertarik membahas persamaan, kenapa kamu harus intervensi saya? Bukan, maksudnya di sini Kok kata saya Kak harus Milpa ngikutin tadi. kamu gitu kan? Kata Kak Dalam Milpa diskusi tadi. itu ada perbedaan, ada persamaan, itu namanya diskusi. Jangan disamakan, Pak. Enggak, Contohnya buku matematika sama diskusi bahasa Indonesia itu begitu. jangan Kok disamakan. kamu Itu beda. Demokrasi begitu, diskusi? ada perbedaan. Tapi dengan damai nggak masalah. Kan di permukaan Gini, aman-aman mau- Kok aja. ngatur-ngatur cara diskusi orang lain Bukan gitu loh. bukan ngatur, maksudnya kata Kak Melpa tadi di sini. Kita kan belum ada yang bisa buktikan tuh mana yang benar dan salah. Jadi Loh, siapa maksudnya Siapa? Hanya Tunggu. kita buktikan Justru sesuai kami Bible kamu, membuktikan dari sesuai. tadi. Heeh. Gimana sih? Kan Pembuktian membuktikan itu bukan secara dengan omongan. Bentar dulu. Pembuktian itu adalah ketika dalam ranah dialektika, buktinya adalah evidennya adalah data.
Siapa yang menunjukkan data, baik dia mengikuti kebenaran universal atau universal truths, itulah yang betul. Ketika Itu kan berarti yang terbantahkan dibaca. kemudian, maka dialah asumsi, enggak jelas. Makanya dalam ranah diskusi itu kita yang paling penting harus ada data. Kalau nggak punya Ini data, ya udah pernah pulang meninggal. kampung lah kalau ke Medan sana. Maksudnya emang Uni udah pernah meninggal lalu Uni mengatakan surga itu ada. Kan itu Yang kan kita belum sedang Bang membahas masih Pelati, ini rawan. Bang pembuktian Pelati ini surga atau tidak ini apa ini, siapa ini? Tolong ya, kita lagi membahas tanah perjanjian, nggak ada yang membahas surga dari tadi di sini. Pelatih Yesus. ya Maksudnya betul. Bang omongan Kak Melpa Pelati itu arah ke tadi Bang situ, Pelati belum ada yang udah bisa bagus dia. membuktikan. Tapi ngomong lagi semakin banyak salahnya. Begini Bang Salah Pelati, apanya? kita nggak harus Gimana? mati dulu untuk mengetahui kebenaran. Karena ada kebenaran yang sifatnya aksiomatik. Seperti misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak perlu mati dulu untuk membuktikan itu. Itu dia aksioma. Jadi abang nggak perlu membuktikan api itu panas apa enggak. Tangan abang Nggak celupkan perlu dulu ke dalam. dibakar Panas apa dulu. enggak? Tidak perlu kita Terus? membakar tubuh kita dengan api untuk mengetahui bahwa api itu panas, Terus? bre. Menggunakan penalaran kita. Lah, Jadi lu kalau ingin tahu api itu panas, lu bakar badan lu gitu. Jadi lu kalau ingin tahu bahwa makanan itu beracun atau tidak, lu makan makanan itu. dulu. Ya harus dimakan dulu. Harus dimakan dulu dong. Ya jelas, di situ jelas harus dimakan Ya dulu. inilah Baru kita logika keracunan. sengklek ya di sini nih, kalau sengklek ini. Jadi kalau pengen tahu Coba api kasih panas, dia harus membakar diri dulu. Oh iya benar Yang panas. seperti Nggak itu. perlu tahu racun dari itu seperti pengalaman racun. orang. Seperti racun. Abang harus dimakan dulu lah, baru ketahuan keracunan apa enggak gitu kan. Anda percaya Ya nggak kalau enggak, kalau cyanida itu beracun? lah itu kan karena udah kita kenal. Coba kalau abang nggak kenal ada roti di dalamnya racun. Mana kita tahu, itu kan yang kita tahu kue, Katanya Anda roti. untuk mengetahui sesuatu, Anda harus membuktikan dengan pengalaman sendiri. Ya Saya tanya, jelas Anda lah. percaya nggak kalau cyanida beracun? Itu karena udah terkenal dia racun, ya kita Nah kenal lah. itu makanya Cuman untuk wujudnya mengetahui abang api tahu nggak seperti panas apa? tidak perlu kita membakar diri kita. Kita Jadi umpamakan dia dulu gini, racun dia sama nih, yang dia di gini, dalam sistemnya tuh begini dia. roti ada racun. Sistemnya tuh Abang begini gimana dia. caranya mengetahui itu ada Nih, racun? Di dalam dengar roti nih ada dia racun. nih, logikanya Coba. begini nih kalau diaktualisasikan dalam keimanan. Kata Yesus begini. Penyesat itu adalah orang yang nyamar jadi domba, tapi padahal dia serigala. Dia caranya membuktikan bahwa dia menyamar atau tidak, diikuti dulu ajarannya tuh. Diikuti dulu ajarannya, baru udah mati kemudian baru dia sadar, oh iya kau penyesat ternyata. Gitu dia tuh. Nah ini Ya ini iya, memang pada gagal nantinya kita nalar. seperti itu Ya semua. gagal nalar memang. Gini, saya tanya dulu Anda tahu ndak induksi, deduksi, tahu ndak? Metode-metode Tanya gitu. yang nggak ajar penting Ustaz. gitu. Aku baru baca Nggak ini penting aku bertanya kasih seperti kamu itu. ya. Kita di sini hanya ingin Oh, nggak meluruskan penting. yang tidak lurus gitu Oh aja. nggak penting kau Bang belajar itu. Pelati kalau nggak ngerti pentingnya sampai di mana, saya Mengambil jelaskan boleh. kesimpulan. Kok nggak penting? Kok nggak penting mengambil kesimpulan dengan cara deduksi dan induksi? Maksudnya itu kan kesimpulan abang nantinya yang benar gitu. Oh, nggak Kita kasih penting. kesimpulan pun sama aja gitu. Tetap aja Memang jadi parah. olokan bagi kalian gitu. Jadi untuk apa? Nggak itu standar normatif. Jadi saya di sini sebagai pendengar yang baik aja gitu. Itu Begini standar loh. keilmuan yang berlaku universal. Saya tidak mengatakan ilmu saya standar. Jadi ya. Maksudnya, contoh gini, contoh saya kasih jangan dipotong yang kayak tadi ya, yang anak yang tadi itu. Ada proses penalaran kan. Makanya tadi saya tanya, ngerti ndak metode induksi deduksi, karena ini metode yang biasa dipakai dalam pengambilan kesimpulan. Nah, ada yang sudah berdasarkan hal umum orang ketahui itu nggak usah dibuktikan lagi. Lewat itu aja kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Contoh ya, semua orang mati sampai dunia sekarang ini nggak ada orang hidup, pasti mati semua. Berarti pelatih juga pasti mati. betul. Ini Ya bukunya sudah, itu besok beli namanya ya. penalaran. Itu namanya Beli bukunya ini namanya besok ya. Nah, itu namanya deduksi itu. Jadi nih. kalau saya menentukan kamu bakal mati, itu saya tidak perlu tunggu kamu lihat kamu sepanjang hari kapan kamu mati, tidak. Dengan pakai standar umum, orang tahu kamu bakal mati gitu. Nih kamu beli buku ini pada besok. waktunya, Pelatih, pada tunggu. waktunya. Nih, judulnya adalah Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Thales sampai Capra. Kamu beli ini besok. Jadi di sini akan dijelaskan apa itu silogisme, apa itu deduksi dan induksi, apa itu bagaimana pemahaman Sokrates. Bacalah, belilah. Ada duit kan?
Mau ditransfer sama Ustadz Awan? Transfer aja lah Uni. Bahasa Uni aja Indonesia yang transfer sederhana ya aja besok ya tapi berkebeli ya. enggak ini susah nerimanya. Apalagi hal teknis kayak begitu. Tapi ini udah melebar ini sebenarnya. Saya mau Iya. tanggapi yang Mbak yang tadi ya, izin ya. Begini Mbak. Iya. Kalau kita bicara dialog lintas agama, ini kita tidak bicara perasaan. Saya tahu wanita tuh sering pakai perasaan. Karena begini loh, ini bagian apa namanya? Bagian ini sudah terjadi sejak zaman Nabi kita ada gitu. Sejak zaman Nabi Muhammad ada, itu sudah keislaman itu sudah dipertanyakan oleh kaum Najran pada waktu itu. Tidak berhenti di situ, bahkan di sejak zaman kekhalifahan. Ya, ada namanya Yohanes Damaskus, itu orang Kristen yang mempertanyakan Nabi Muhammad, Quran, hadis, diangkat semua. Nah, sekarang di zaman sekarang, tahu ndak penerbit Alkitab juga menerbitkan Quran, tahu ndak, Melva? Soal itu mungkin semua umat kami nggak ada yang tahu tentang itu Bang. Yang ditanya Itu Melva, Melvi, yang ditanya Melva, Melvi diam dulu. Nggak tahu. nggak tahu ya. Saya beritahu nama penerbitnya, namanya Zondervan. Kamu cross check. Penerbit Zondervan itu penerbit Bible punya orang Kristen, tetapi membuat Quran. Jadi saya pikir ketidaktahuan ini disimpan aja, dijadikan referensi perbendaharaan informasi bahwa ternyata Islam itu bukan yang memulai. Bukan. Kita di dalam diskusi ini sebenarnya juga dilindungi undang-undang juga kok, kita kumpul berserikat di sini ngomong di sini biasa aja. Yang penting itu tadi nggak ada hujat menghujat. Ya, jadi ini hal yang lumrah seperti orang duduk kumpul bahas politik lah seperti itu. Betul, memang harusnya seperti itu Bang. Maksudnya kita harus menyukai perbedaan itu gitu. Bukan justru kita mencari persamaannya, itu susah itu Bang. Itu jelas susah itu. Jadi kita mending menyukai perbedaan itu gitu. Jangan mencari persamaannya. Saya ajak kamu untuk mengajak ya. Kita berbeda ya. Pelatih kita berbeda. Prahara, kita berbeda, tapi kita sehati. Dulu, bentar, Prahara, dulu. Sebentar, saya buktikan kamu konsisten Kak dengan perkataan kamu, oke? Saya tanya sama kamu, dalam perspektif Islam, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana dengan kamu? Kamu harus beda loh. Ya, betul. Tuhan kamu beranak dan diperanakkan. Lah, tidak sama sekali. Loh, katanya kita beda. Saya kan bilang nih, kalau Tuhan yang Islam gitu. Itu berkuasa, tidak mati. Nah, kalau kamu gimana? Tuhan kamu tidak berkuasa dan mati. Maksudnya gini Uni, jangan langsung. Loh, kita nggak boleh sama loh, jangan sama-samain. Jangan kamu sama-samain, dalam perspektif Islam itu Tuhan tuh tidak mati. Jadi kamu harus memilih Tuhan yang mati. Oke, nggak boleh sama kita. Itulah Uni, maksudnya gini. Lah, kita katanya jangan sama-samain. Jangan mencari persamaan. Itu kan persamaannya yang Uni bilang. Saya lagi nunjukin preposisi dalam perspektif Islam bahwa Tuhan kami itu tidak mati, dan kalau memang Tuhan kami pernah mati ya tunjukkan. Secara dalil Allah katakan Allah itu jangankan mati, mengantuk pun tidak. Nah, pertanyaan saya, Tuhan kamu mati iya, ngantuk juga iya, bahkan tidur di dalam perahu. Gimana? Mau menyamakan dengan Tuhan saya? Gini ya. Jangan sama-samain. Iya, itu tidak boleh disamakan. Justru kalau ada yang sama, itu nggak perlu. Gimana dong dengan pernyataan saya, Tuhan kamu mati dan tidur di atas perahu? Terima. Kalau soal mati itu, dia kan bangkit lagi. Iya, tapi pernah mati kan? Oke, pernah mati kan? Dia bukan mati nih, itu beda. Dia kan bangkit lagi, berarti kan hidup lagi dong. Koma. Oh, pingsan. Kan dia kan hidup lagi, bangkit lagi, berarti hidup lagi dong. Mati nggak? Ya mati, tapi kan hidup lagi. Kan seperti itu kan? Ya sudah. Ya persoalan dia bangkit itu lain cerita. Saya menjawab sedikit, Karifah. Boleh, silakan objektif. Ya, silakan. Jadi begini, Bang Pelatih yang terhormat, bahwa hanya karena kita berbeda bukan berarti bahwa kita harus melihat perbedaan. Karena begini, 1 tambah 1 di dalam Islam, hanya karena kita berbeda, kalau Islam menjawab 2, terus Kristen mau jawab apa gitu? 1 tambah 1 itu 8 atau gimana? Maksudnya ya tetap 2, tapi kita jangan melihat segi persamaannya gitu. Justru kita harus senang dengan perbedaan.
Jadi begini Kayak argumen gitu saya yang loh, kedua jangan terkait semata-mata kita itu membahas untuk menjatuhkan gitu, jangan gitu. Itu agama tidak ada pernah mengajarkan untuk menjatuhkan gitu kan. Oke, saya mengerucut ke situ dulu. Jadi Bang Pelati begini, Sesuai data kita. bedakan antara etika, moral, dan akhlak. Jadi dalam diskusi yang ilmiah, yang sifatnya akademis, tentu saja kita memakai etika, bukan moral. Kalau membawa perasaan, tidak dipakai perasaan itu dalam diskusi. Kita etika begini, etika itu, moral dan akhlak itu sama-sama berbicara tentang baik dan buruk. Tetapi pisau analisisnya berbeda. Kalau etika, baik dan buruknya sesuatu itu dilihat berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau moral berdasarkan adat istiadat, kalau akhlak berdasarkan agama. Nah, kalau dalam konteks berdiskusi atau berdialog, tentu saja yang dipakai adalah etika. Jadi pisau bedahnya ilmu pengetahuan, bukan perasaan. Gitu dong kalau argumen. Terus yang Iya, jangan kedua, bawa perasaan. saya menanggapi Mbak Melpa. Kenapa harus bersinggungan? Karena begini, ilmu itu kan ada karakteristiknya. Yang pertama logis, yang kedua sistematis, yang ketiga universal, yang keempat rasional, dan yang kelima empiris. Jadi ada poin universal. Jadi wajar ketika satu hal bersinggungan dengan hal lain. Itulah yang disebut dengan luzum atau keterkaitan. Keterkaitan itu terbagi dua nantinya. Nah, silakan dibahas dulu, ditanggapi dulu. Jangan sampai terlalu jauh. Misalkan saya kasihkan contoh ya. Ketika saya memberikan signifikasi verbal rasional misalkan ya. Saya mengatakan api kepada Anda. Apa luzumnya api? Ya panas. Jadi nggak mesti kita celupkan tangan kita ke dalam api untuk mengetahui api itu panas. Gitu. Salah bang, api ada yang tidak panas. Abang pernah dengar gak? Jangan salah. Apa, itu Bang? Kalau abang pernah belajar kimia, itu ada api nggak panas itu. Di tangan pun bisa. Itu Jangan nggak ada salah. Bang, lagi, itu misalnya yang ada saya bahasakan tadi, campuran. bab luzum, keterkaitan. Jadi begini, ada keterkaitan itu terbagi dua. Ada keterkaitan yang jelas. Ada yang bilang api asmara katanya. Ada keterkaitan yang Bukan jelas. itu Ada bang. Maksudnya keterkaitan kan yang kita kan tidak jelas. sama-sama pernah belajar kimia. Kimia kan bisa ada api yang tidak panas kan. Di tangan pun bisa. Iya, Api saya apa? paham, Bahkan di Bang. mulut. Dalam mulut pun bisa dinyalain. Ada campuran tambahan. Ini kan yang Ada original. keterkaitan yang jelas, ada keterkaitan yang tidak jelas. Istilahnya bayin dan goir bayin. Jadi keterkaitan yang jelas itu, misalkan ketika saya menyebutkan 4, nah secara tidak langsung teman-teman mungkin membayangkan bahwa 4 itu genap. Itu yang dimaksud luzum, keterkaitan. Kalau abang masih dapat, jangan sedikit-sedikit minta dalilnya, minta tapi nggak paham dalil gimana. Coba Bang Pelatih tahu nggak dalil itu apa? Saya bang tidak perlu membahas ke sana terlalu jauh gitu ya. Aku hanya membahas setara dengan apa yang ingin aku tahu gitu aja. Sebenarnya saya tuh kepingin ya. Ada argumen yang dalam data tidak masuk akal, tapi kita terima sesuai data. Yang penting data itu benar, sesuai dengan adanya. Walaupun tidak masuk akal, kita terima gitu. Gini, Ada. aku mau tanya sedikit ya tentang agama abang ini semua. Dan Kak Ripa juga. Adakah agama yang melarang untuk mengucapkan salam? Coba dijawab. Kristen. Ada agama Anda. Lah, jangan Kristen. kok Agama itu? Anda. Saya tidak Ada, pernah saya melarang. melarang abang untuk mengucapkan shalom. Saya tidak pernah melarang itu. Jadi jangan diklaim asal-asal gitu ya. Ada dalilnya itu. Kok Anda kan bukan ajaran. Anda bukan ajaran. Anda tanya kepada saya adalah ajaran. Kok Anda jadi ajaran sekarang? Bukan Anda ajaran. Karena gini ya. Dulu kan saya pernah ada emak. Pertanyaannya kan Terus begini aku tadi. ke rumahnya, dia kan muslim. Mengucapkan salam? Saya tak Terus jawab. aku ucapkan, Saya tidak pernah. Yang bilang Anda ajaran siapa? Assalamualaikum, aku bilang gitu kan. Ya, bentar dulu. Sebentar dulu. Jangan dipotong dulu. Saya mau kasih data dulu. Kamu pakai data apa? Aduh, ini aku alami loh, nyata di dunia. Jadi iya, tunjukkan datanya. Ajaran itu pribadi lo ya. Pengalaman pribadi ini.
Kalau kamu bicara seperti itu para Yang pendeta ditanya di agama, khotbah yang itu yang dijawab menusbol pengalaman orang-orang. pribadi. Gimana ini? Nih, saya kasih data ya. Ajaran Bang yang tadi melarang orang Kristen. mengucapkan salam. Bentar dulu. Duh, kok ngelek nggak aku? Bang Ngelek nggak? Pelatih, simak dulu penjabaran Kak Rifa. Nanti saya jelaskan kenapa pengalaman pribadi itu nggak boleh dibawa ke dalam diskusi ilmiah. Udah ngelek nggak? Aku ngelek nggak? Udah, aman Kak Rifa. Coba. Waduh, ini ngelek di sini nih. Bentar. Oke. Ini ya. Kamu baca 2 Yohanes pasal 1 ya. Nih, saya buka ini. Jangan Alkitab lagi yang dibuka. Kau tadi tanya ada ajaran yang melarang mengucapkan Kan ada salam Oh, nggak? coba. datanya. Oke, coba. Kan Itu aku nanti bilang takutnya ada. data yang Coba palsu baca. gitu. Takutnya Kok yang palsu palsu ini? gitu. Ini palsu. Kalau palsu buktikan ini palsu. 2 Yohanes pasal 1 ya. Ntar kita tunjukin datanya. Nah, jadi kita akan menunjukkan di sini jikalau seorang Nomor datang 10 kepadamu lihat dan aja dia udah. tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan kau memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan jahat. Nah, kau tengok tuh ajaranmu. Nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh masuk rumah kami. Nah, sekarang kutanya, ketika kau bertemu dengan orang Islam, yang kau bilang kayak gitu, yang kau tuduhkan tadi, tunjukkan dia mengikuti ajaran mana. Yang diikutinya ajaran mana, ayat apa yang Nah, diikuti. gini. Coba aku terangkan dulu ya. Nah, jadi gini, aku kan tahu ibu itu muslim, jadi aku menghargai. Terus aku ucap assalamualaikum gitu. Nah, terus dia tanya, kau kan non muslim, kok bilang gitu? Katanya, lah emang kenapa ibu? Aku bilang, aku kan menghargai Berarti agama dia ibu. baik mengingatkan kau nggak boleh Lah, mengucapkan salam, di kitabmu tertulis tunggu begitu. dulu, Ibu tuh baik jangan berarti. dipotong dulu ini. Nah, terus dia bilang gitu, terus dia langsung dia panggil kawannya yang muslim, ini loh non muslim kok ucap-ucap gitu kan, kenapa ibu kok jadi gini gitu, kenapa gitu, salahku di mana? Ya karena Kaitannya dengan ajaran ibu Islam itu apa? baik hati loh, ngingetin loh. Itu bang bukan baik namanya bang, dia membeberkan ke seluruh orang yang ada di situ Kaitannya dengan rame. ajaran Islam apa gitu loh? Apa kaitannya dengan ajaran Islam? Dia ngingetin di agama lu nggak Maksudnya boleh gini, gitu. apakah di Pertanyaan agama saya ini fokus dengan pertanyaan saya. Apa kaitan ibu itu dengan ajaran Oh, Islam? ya iya dia kan sebagai muslim kok gitu amat Ya, gitu, dia masa ngikutin nggak ayat bisa? apa? Ayat mana yang dia ikuti? Ya aku nggak tahu nih, justru ini yang beritahukan Ya kepada udah, saya. kalau begitu kau Saya, ngomong kosong saya, itu, saya, silakan. saya jawab ringkas aja gini loh. Bahkan di dalam kajian-kajian pembahasan agama kami ya, itu dikatakan itu terjadi perbedaan pendapat, tapi semuanya sepakat wajib menjawab salam. Jadi kalau kalian bicara assalamualaikum, semua bisa menjawab, cuman perbedaannya cara menjawabnya. Tetapi tentang kewajiban menjawab, itu diajarkan, itu wajib menjawab salam kalian. Apalagi coba? Nah, itu kan pribadi tadi, pengalaman pribadi. Boleh jadi ibunya kurang tahu agama Islam, boleh jadi. Tapi sekarang ini kita kembali ke ayat yang tadi di 2 Yohanes tadi, itu kan jelas kalian dilarang mengucapkan salam. Nah, coba sebagai yang tidak pernah baca Alkitab, begitu tahu kenyataan gitu, apa tanggapanmu? Ya aku sih gimana ya, ya mungkin ini baru aku tahu aja gitu, itu aja. Aku nggak mau perdebatkan masalah-masalah kayak gitu. Ya untung Uni kasih tahu jadi aku tahu kan gitu, jadi enak, itu aja sih. Nah, kemudian kesimpulannya adalah justru apa yang kau tuduhkan di ajaran Islam itu ada di ajaranmu sendiri. Sementara kau tidak bisa buktikan kepada kami, ibu yang kau maksud dia Islam itu ajaran apa yang diikutinya. Karena ajaran itu adalah bukan perilaku seseorang, tetapi apa yang tertulis, apa yang diajarkan. Ketika ada di dalam Al-Quran, jangan kalian mengucapkan salam. Nah, itu baru namanya diajarkan. Tuh, ya, paham? Silakan. Jadi kalau aku Objektif, ada datang yang ke mau rumah disampaikan Uni, terkait terus pendapat aku pribadi. ketok gitu, aku non muslim, terus Saya aku izin ucap menyampaikan Bang Pelatih. assalamualaikum gitu. Saya Coba jawab kamu alaikum. Saya jawab coba kamu alaikum. coba kamu tanya saya, coba beri salam sama saya. Sama siapa? Ya, aneh. Ya gitu bang. Iya. Aneh deh ini. Betul kan? Jadi gini, Iya, oke, betul kan? kalau nggak gini, bentar sebelum Billy saya ambil dulu begini. Jadi ada cerita gini ya. Ada cerita.
ada sebuah berita besar di mana dari tahun sekitar berapa tahun itu Paus di Vatikan itu mentusbol anak-anak kecil. Nah, coba kau bayangkan itu. Kira-kira itu ajaran kali ya? Aduh Gimana itu nih, kelas? nggak usah. Aduh, aku nggak terlalu paham tentang agamaku sendiri Ibu ya. itu baru Jadi satu nggak usah. orang. Aku bicara tentang banyak orang loh. Pendeta lagi, pastor di Niatku Vatikan. di sini Mereka baik mentusbol loh, anak-anak cuma kecil mau nanya sekian tentang puluh itu tahun. aja gitu. Niatku di Ya sini kan, bukan ini untuk saya tanya sama menjatuhkan atau kamu ini, apa. apakah mereka itu membawa ajaran itu mereka itu? Mereka pendeta loh kamu. Gimana dong? Mau data? Mau data lagi? Oke nih, data lagi kan? Nggak perlu. Kita pakai Maksudnya data. aku ini bukan petinggi agama atau apa. Jadi Uni nggak perlu menunjukkan itu di Nah, hadapanku baru gitu. kita serahkan kepada Bang Billy. Belajar sama Bang Billy data ya. habis lah sudah itu. Nah, silakan dengarkan Bang Billy baik-baik biar kau belajar di sini pelatih apa yang dimaksud dengan logika, apa yang dimaksud dengan argumen, apa yang dimaksud dengan premis, apa yang dimaksud dengan sanggahan. Nah, kau belajar dulu sama Karena Bang Billy. gini ya, Diam dulu, belajar dulu sama Bang Billy. Nanti kau dapat ilmu di sini. Inilah manfaatnya kau ada di room kami. Di room kami ini kau dapat ilmu, bukan dapat omong kosong. Silakan Billy, diajarkan saudara kita. Singkat padat. Silakan Billy. Billy siapa, Karifah? Enggak ada. ada Billy di sini. Objektif. Oh, Oh, aduh. saya siap. Jadi begini, Lupa dia namanya Bang sendiri. Pelatih. Eh, Secara garis besar, diskusi itu ada 3 Lupa dia namanya. modelnya. Yang pertama Burhani, yang kedua Bayani, dan yang ketiga adalah Irfani. Nah, yang Anda bawa barusan itu adalah mode Irfani, seperti yang biasa dibawakan oleh kawan-kawan Kristen, yang mengatakan bahwa nggak mungkin orang-orang yang di luar daripada Kristen memahami ketuhanan di dalam Kristen, termasuk Alkitab. Karena kenapa? Mereka itu tidak dijamah oleh Roh Kudus. Itulah Irfani. Irfani itu huduri atau pengalaman intersubjektif. Nah, tentu saja itu tidak bisa dibawa ke ranah universal. Karena kenapa? Contoh, ketika saya mengatakan bahwa 7 hari yang lalu saya bertemu dengan Yesus Kristus dan Yesus mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Apakah Anda percaya? Ya, tentu saja tidak. Makanya standar ini tidak bisa dibawa ke dalam diskusi yang sifatnya ilmiah gitu. Jadi catat ya, ada tadi Burhani, Bayani, dan Irfani. Yang Anda barusan bawa itu intersubjektif, itu masuk di Irfani. Ya, gitu ya kira-kira ya dapat punya gratis ya di sini enak. Kalau saya malah melihat bukan Irfani, itu halusinasi. jadi gini ya. Jadi mengucapkan ucapan salam kalian nggak bisa ya selain agama kalian gitu ya? Datamu. Enggak, maksudnya aku nanya loh. Astaga. Kita belum ada ngawur aja kalian konklusi. ketemu. Belum. Dari tadi kami justru menguji premismu. Kami meluruskan premismu itu. Tuduhanmu tadi itu belum ada masuk ke ranah kesimpulan loh kita dari tadi. Tuduhanmu itu masih kami mintai pertanggungjawaban ketika kamu bilang bahwa ada orang yang melakukan hal seperti itu, mereka mengikuti ajaran mana, dalilnya apa gitu loh. Kami belum mendapatkan jawaban dari kamu. Terus tiba-tiba kamu menyimpulkan berarti kalau mau bilang berarti itu pakai ayat kamu. Berarti di agama saya ternyata yang nggak boleh mengucapkan salamnya unia, itu baru enak. Kan itu kan ibu itu kemarin bilang gitu. Yang bukan Terus, agama ibu kami itu nggak bisa siapa? bilang gitu. Ibu itu urusannya dengan agama Islam apa ibu itu? Ibu itu Islam. Ya dia kan dari Muslim. mana kamu tahu kalau ibu itu Islam? Kalau saya bilang saya istri Ya Yesus, masa kamu nggak percaya tahu? nggak? Saya bilang Gimana? saya istri Yesus, percaya nggak? Kalau nama suami Yesus ya percaya aja. Nama itu kan Makanya bebas. saya minta bukti juga. Buktikan ibu itu kepada saya mengikuti ajaran Islam dengan menunjukkan dalil apa yang dia bawa. Aduh, dalil lagi. Aduh. Ya repot. Kalau personal terus dicerminkan sebagai mewakili agama tertentu susah. Nanti ada pemerkosa seorang pendeta, terus dibilang, oh itu ajaran Kristen, mampus lu, gua bilang. Bukan seperti itu. Contohnya begini, sama aja. Contohnya begini nih, begini caranya nih, cara mainnya begini nih. Kalau soal berita bang, banyak juga berita yang ini bang. Nih, contohnya begini nih. Berita yang kayak ini. Paus tegaskan dosa dalam gereja.
Nah, Paus Benediktus mengatakan skandal pelecehan seksual atas anak-anak adalah oleh pendeta menunjukkan bahwa ancaman terbesar gereja Aku nggak berasal punya dari sana. paus, Uni. Jadi kalau kita Uni bicara salah menjelaskan enggak, sama aku. saya Aku nggak nggak punya bilang paus. kamu punya Aku paus, saya Protestan. nunjukin contoh. Yang bilang ini paus kamu siapa? Saya kasih contoh. Dan kalau Ini menilai agama Protestan itu ya, dari bukan perilaku gitu RK loh. ya. Jadi Tidak ada itu. satupun agama gitu loh. Tidak ada satupun agama yang menjadi benar kemudian dikarenakan setiap orang beragama punya perilaku busuk. Ini lucu ini. Saya bingung ya, masih ada orang seperti Anda ini ya. Pelatih dulu Apa kamu nih? tamat apa? Enggak, saya tanya dulu. Tamat pernah sekolah? Astagfirullahaladzim. Enggak, Jadi jujur pernah nggak sekolah. merendahkan, nanya doang. Ya saya tamat sekolah. Sekolah apa dulu? Uni kok nanya Pernah gitu? kuliah? Pernah Ya, kuliah di mana? di Singapura. Kayak gini hasilnya. Lah, jangan sepele Uni. Di sini aku boleh aja Uni lihat seperti orang bodoh gitu kan. Jadi lulusan Singapura nggak bisa bedakan oknum dengan agama. Ya maksudnya tidak perlu kita harus menunjukkan di sini gitu. Ada gitu. Ada tempatnya gitu. Kita tidak perlu Lu harus mengatakan di sini. justru pemikiran Anda kita pertanyakan, bagaimana mungkin seorang oknum terus Anda katakan itu mewakili sebuah ajaran agama? Gimana ceritanya? Ya maksudnya kita nggak perlu harus membeberkan semua ini itu nggak penting. Kita hanya berdebat diskusi di room ini. Justru Sepertinya Anda kita akan tadi closing yang statement aja. menuduh. Ini sudah malam. Menuduh maksudnya ya kan karena aku udah alami secara nyata. Aku udah gitu. batuk-batuk. Jadi aku bertanya bukannya aku menjatuhkan. Mungkin saya kasih Jadi kesempatan. Agama Halo. kan diwakili kitab suci. Halo, assalamualaikum. Datanya kan kitab suci agama itu. Silakan. Semua agama kan punya kitab suci. Betul Pak. Ya. Semua agama punya kitab suci. Karifa, Ya. Mbak Melva dengan Bang Mikel belum ada ngomong. Iya, silakan Mika. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Mbak Melva dan buat pelatih Yesus. Di sini saya tidak peduli dengan pertanyaan dari Tritunggal mereka, tapi saya pengen kembali ke konsep. Saya pengen bertanya kembali ke konsep soal tanah perjanjian ini. Tanah perjanjian ini kan disebutkan untuk Bani Israel. Nah, di mana Bani Israel ini disebutkan di dalam Al-Quran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dijanjikan sebuah tanah jika mereka beriman dan melakukan kebaikan. Nah, pertanyaan saya, apakah Bani Israel ini itu tentunya seorang Yahudi atau dari golongan mana, Mbak? Ya, Itu Yahudi gitu, Mbak. Apakah Bani Israel ini itu Yahudi? Bani Israel itu tidak semua Bani Israel orang Yahudi kan. Kalau merujuk kepada Yehuda, aduh saya udah batuk nih. Yahudi itu aduh, lanjut dulu Ustaz, aku mau minum dulu. Terangkan nasabnya tuh. Pak Ustadz, ada yang bertanya tuh. Ya. Bagaimana, Bang? Ini pertanyaan soal perjanjian. Disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di mana di Al-Quran? Pokoknya di Al-Quran. Saya mungkin tidak paham ayat mana, tapi saya pernah mendengar dari salah satu akun TikTok yang mengatakan bahwa Allah itu menjanjikan sebuah tanah bagi Bani Israel. Nah, apakah Bani Israel ini itu ada golongan Yahudi? Kenapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menjanjikan tanah tersebut untuk orang Yahudi? Kenapa harus disebutkan Bani Israel? Enggak, kalau kita merujuk kepada Quran, setahu saya itu dalam surat Al-Maidah, cuman saya enggak tahu referensi dari mana. Itu kan merujuk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, gitu kan. Nah, bagian-bagian apakah ada orang Bani Israel atau umat Nabi Musa yang beriman kepada Allah? Ada. Tapi yang mana itu ya Allah alam. Jadi
Yang pasti itu tidak merujuk kepada orang Yahudi. Berarti belum pasti ya Bang kalau tanah ini itu dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala untuk orang Yahudi. Bukan untuk orang Yahudi. Oh. Iya Bang. Terima kasih Bang jawabannya Bang. Iya ya. Halo, halo. Ya, silakan Bang Pelatih. Mbak Melpa deh. Dari tadi silakan Mbak Melpa. Mbak Melpa lagi cari topik juga tuh. Bukan cari topik. Menurut saya sih pertanyaan saya tidak terjawab dengan sempurna ya. Iya, betul Melpa. Apa sih yang ditanya? Karena yang saya pertanyakan adalah kenapa sih kita nggak bisa damai dan menerima ajaran masing-masing sampai harus buka ayat ini, buka ayat itu dari Al-Quran, dari Alkitab. Setuju. Aku Gitu setuju. loh. Kenapa? Misalnya nih ya, ini secara bodohnya saya aja ya. Kita analogikan di Indonesia, ibu pertiwi ya, seorang ibu punya anak ada 6. Agama kita ada 6 ya. Terus ada yang kembar 3 nih karena mirip-mirip banget ajarannya. Si Islam, si Kristen, sama si Katolik. Kristen Protestan ya. Jadi Islam, Protestan, sama Katolik itu kayak mirip banget kembar gitu lah ya. Kayak, mukanya kok mirip ya gitu kan. Tapi kan saat kita mengenal si kembar 3 ini, mereka punya ciri-ciri yang berbeda, sifat yang berbeda, logika yang berbeda, watak yang berbeda gitu loh. Ya, tapi kan diterima aja tuh ada 3 anak yang mirip tapi beda gitu kan. Gak usah diperdebatkan, si ini lebih ganteng, si ini lebih pinter. Ya, anaknya ibu pertiwi gitu loh. Hidup damai aja, kenapa nggak bisa? Kenapa harus debat Loh, Mbak, sana kita kan sini? damai sekarang, Mbak. Siapa bilang kita berantem dari tadi? Buktinya Anda duduk di sini santai, nikmat, Dari tadi nggak ada yang pembicaraan. lempar-lemparan selop loh Dari di tadi sini. kita nggak ada yang Nggak saling ada, menghujat. santai Kita aja. nyantai aja. Iya. Coba Anda masuk di roomnya, tunggu. Nggak ada yang Coba Anda masuk di banting-bantingan roomnya gelas, Haleluya. lempar-lemparan piring nggak ada. Coba Anda masuk di roomnya Kiamat, roomnya Sofiatul, nggak dapat seperti ini Anda, Mbak. Tapi saya memahami ya, Mbak Melva berpandangan seperti itu. Cuman harus difahami bahwa ada ruang-ruang diskusi. Kita juga nggak bisa kayak apa namanya? Apa ya bahasanya? Egosentris kita itu wah ini nggak usah dibahas. Jangan, itu justru ruang diskusi itu tempat kita apa namanya? Bisa saling memahami gitu loh. Ya, ada tempat. Tadi kan Justru aku masuk ke sini, aku non muslim, justru aku pengen tahu aja gitu ajaran di agama abang seperti apa. Terus aku bisa cari tahu gitu kan. Jadi gitu sih. Pas yang seperti Iya, abang iya. bilang tadi, bukan saling menghujat gitu. Iya. Tapi saya selesaikan dulu poin saya. Jadi irisan ini tadi kan kita tidak bisa lepas dari situ ya. Bahwa kita pasti akan saling mendiskusikan satu sama lain. Coba pergilah ke kampus-kampus STT ya, Sekolah Tinggi Teologi. Itu kan ada pelajaran tentang Islam di situ. Kenapa nggak protes ke Departemen Pendidikan misalnya? Ngapain sih? Ini kan kampus Kristen. Ngapain ngajarin Islam di sini? Pernah nggak ada ide gitu? Kalau ada kepikiran gitu, bisa tuh dimulai besok datang ke Sekolah Tinggi Teologi Kristen, kemana gitu, datangi satu-satu gitu sebelum ke Komal TikTok yang ya jumlah penontonnya kecil kayak gini, pengaruhnya juga nggak ada. Iya kan? Mbak Melva, bisa Iya. kalau benar-benar concern, mau nggak ke sekolah-sekolah tinggi teologi itu untuk dihapus pengajaran Islam itu, Islamologi? Loh, saya nggak minta Islam dihapus, saya nggak minta agama apapun dihapus. Bukan. Tahu STT nggak? Tahu STT nggak? Sekolah Tinggi Teologi. Sekolah Tinggi Teologi punya mata kuliah khusus namanya Islamologi. Itu bahasa agama apa itu?
bahas agama Islam. Ah, mau nggak ke sana untuk nyampein ke rektornya gitu atau ke dekannya atau untuk janganlah bahas Islam di kampus Kristen, mau nggak? Ya boleh-boleh aja sih menurut saya ya. Oh, Ini bisa dari tuh tadi dimulai dari besok. ini enggak, ini kan dari tadi ya di komen ya. Di komen tuh pada bilang apa sih? Apa sih? Udah nggak usah perhatikan yang di komen itu kan mereka bebas juga berpendapat kan. Wah, pergi. Enggak, menurut saya salah paham Melva ini. Dianggap kita diskusi itu kayak orang berantem gitu. Cakar-cakaran. Padahal biasa aja. Iya, kan dia bilang, kenapa kok Muslim kok kepo dengan kekristenan? Loh, di STT itu ada Islamologi. Apakah Anda nggak protes juga? Kenapa kalian kok kepo sama agama lain? Coba protes dulu itu. Nah, itu poin saya di situ. Poin saya di situ. Itu artinya itu kan balok di mata, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan gitu. Tapi ada yang saya setuju di dia loh, bahwa kita di atas permukaan ya kita nggak boleh mencampuri. Tapi kalau sesuai room emang diperuntukkan untuk diskusi, ya emang demokrasi kita mengajarkan hal itu. Tapi kalau di permukaan ya kita harus Iya, kita dikul di makom kan di setiap tempat itu ada tempatnya. Kita ini kan juga ada teman Kristen ya kan. Kalau lagi ngumpul kan masa tiba-tiba kita diskusi agama kan yang benar aja. kayak kayak nggak ada kerjaan aja kan. Ya kan kita di forumnya baru kita bahas tentang agama gitu. Kalau nggak di forumnya kita bahas soal yang lain. Ya, closing statement aja Ustadz. Aku udah batuk-batuk nih. Capek Jam ya Uni ya. juga. Udah saya nggak ada closing statement dah. Istirahat aja Uni. Biar pulih. Iya, Saya tadi habis tadi tidur batuk-batuk. soalnya saya. Makanya baru masuk ya. Iya, seperti saya harus istirahat nih. Objektif ada yang mau disampaikan? Siap, saya sedikit ada Karifah. Boleh ya, Oke, Ustaz? boleh. Lanjut. Silakan nanti Bang Gua, Silakan Dinda, Bang Ben, silakan. habis itu pelatih, habis itu Bang dan Ben. teman-teman. Jadi begini, kenapa kita sering bersinggungan dengan kawan-kawan Kristen? Tadi sudah dijawab dengan terang benderang oleh Karifah bahwa terus yang kedua di dalam kekristenan juga belajar masalah Islamologi. Jadi wajar. Nah, saya membawa pendapat pribadi ya, saya bedah dari sisi mantik maupun secara filosofis dan historis bahwa dalam ilmu mantik ada yang disebut dengan law of non-contradiction. Jadi dua hal yang bertentangan tidak mungkin terhimpun dan saling membenarkan. Maka ketika ditanya antara tokoh misalnya, apakah Isa dan Yesus itu sama atau tidak sama? Nah, dua hal ini karena bertentangan tidak mungkin terhimpun. Makanya harus ada perbedaan dan dari perbedaan itu yang ingin dilihat adalah argumentasinya. Jadi kebenaran itu kan persesuaian antara ide dengan realitas. Nah, itu yang mau kita uji. Terus yang kedua, saya jawab dari sisi historis dan filosofis. Salah satu orang Kristen pertama yang menekankan pentingnya memahami kesatuan alam, kesatuan Tuhan, kalimat dan ruh adalah Yuhana al-Dimashqi. Kalau teman-teman belum paham siapa Yuhana al-Dimashqi ini, jadi dia ini adalah sosok Kristen yang pernah menjabat sebagai kepala staf di pemerintahan Khilafah Umayyah di Damaskus. Yohanes Damaskus itu. Siap, betul Karifah. Jadi Jadi Yuhana ini mempelajari term-term yang ada di Al-Qur'an sehingga dia dengan lancangnya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah orang yang beriman. Kristen itu tidak syirik. Nah, ini mirip pendapatnya dengan Mun'im Sirri. Nanti kita kaji lebih dalam lagi ya terkait dengan persoalan buka live saja habis ini. Uni istirahat, kita lanjut. Ya, objektif aja Ustaz Awan tuh bagus tuh pembahasan menarik itu ya.